mulai membuka ya di juz 6. Gharib itu artinya asing, yang berarti tidak biasa. Yang dimaksud di sini adalah bacaan yang tidak biasa atau bacaan yang menyimpang dari kaidah umum. Mestinya menurut kaidah itu dibaca panjang, tapi di situ dibaca pendek. Atau ada yang dibaca panjang juga pendek. Boleh dibaca panjang, boleh dibaca pendek. Nah, itu namanya gharib, nggak biasa. Nah, materi yang di jilid 6 ini sekarang ada revisi. Jadi yang ada di sini hanya gharib saja. Sebelumnya itu ada yang ditampilkan di juz 6 itu bacaan gharib dan muskilah. Muskilah itu artinya bacaan yang sering salah bacaannya. Jadi orang sering salah baca. Al-Tahhiro. Nah, itu kan mestinya memang tulisannya udah panjang, tapi seringnya bacanya Al-Tahhiro baiti sehingga dicantumkan. Nah, sekarang di revisi ini tidak ditampilkan muskilah. Mungkin dianggap sudah semuanya pintar insya Allah ya. Jadi langsung lebih singkat, memang fokus pada gharib. Nah, baik. Sekarang kita masuk pada cara mengajarkan gharib. Jadi cara mengajarkan gharib ini adalah menghafalkan kalimat yang ada di kotak dan keterangan di atasnya. Jadi guru ini membaca misalnya ya, alif di akhir kalimat dianggap tidak ada. Di Al-Quran ada 9, yaitu litatsluwa, liyarbuwa, liyabluwa, ila akhirih. Tandanya di atas alif ada lingkaran kecil. Nah, ini yang perlu dihafal. Ini kalau diulang-ulang, anak akan cepat hafal dan juga lancar. Jadi diulang-ulang sampai berapa kali, dan ini yang harus dihafalkan. Pokoknya berapa kali sebisanya. Misalnya yang ideal karena waktu ya kan, itu bacanya 5 kali. Yang ideal itu 5 kali. Misalnya anak-anak kita baca, guru membaca dulu sekali, kemudian anak-anak disuruh mengulang biar nggak capek, dibuat kelompok-kelompok kanan kiri 5 kali ya, jadi 10 kali akhirnya ya kan. Nah, jadi itu sering membaca gitu, nanti bisa hafal. Nanti kok biasanya ada yang masih nggak hafal, ya itu khusus berarti ya, memang kemampuan hafalannya kurang. Begitu. Nah, supaya nggak bosan nanti tadi di kanan kiri setidaknya setengah hafal. Nanti diulang lagi pertemuan berikutnya. Jadi yang dihafalkan itu yang ada di kotak dan keterangan di atasnya. Adapun ayat-ayatnya, ini ada contoh ayat itu kalau memberatkan, tidak usah dihafalkan. Yang penting uraiannya benar. Sekarang uraian itu dibuat simple, ya, tidak memberatkan. Misalnya bagaimana cara waqaf, bagaimana cara wasol. Ini kita coba lihat di halaman 1 itu kan, litatsluwa jika waqaf, litatslu jika wasol, litatsluwa alaihim. Jadi yang sebelumnya itu masih panjang penjelasannya. Jadi sebelumnya itu dibaca sukun atau dibaca panjang. Jika waqaf tidak, jika waqaf apa namanya? Ini masih kepanjangan sebelumnya itu ya. Jika waqaf, jika dibaca waqaf, jika dibaca wasol. Sekarang jika waqaf, jika wasol langsung. Nah, ini diantaranya. Ini yang perlu dihafalkan. Kemudian adapun ayat sesudahnya, ini yang penting bisa praktek bacanya, utamanya bacaan gharibnya. Mana bacaan gharibnya? Berarti litat luai. Yang penting itu sudah dimudahkan dengan dikasih tanda garis bawah.
Kemudian cara membacanya bisa bersama-sama atau nanti dibaca bergantian. Dibaca bergantian. Kemudian selanjutnya yang terpenting di sini pokok-pokok huruf harus dijelaskan. Kita masuk di halaman 6 ya. Jadi ini litat luar sampai halaman berikutnya ini sama ya. Itu di antara masuk keterangan yang nomor 1. Kemudian halaman 6. Insyaallah cukup waktunya untuk mengupas juz 6 ya. Biasanya katanya sampai jam 11. Ya. Nanti kalau lebih ya alhamdulillah. Bonus. Yang penting paham ya kan. Mudah-mudahan. Berikutnya halaman 6. Ini yang revisi halaman 6, yang lama itu halaman 7. Mungkin yang masih bawa yang lama ya. Yang all jilid itu halaman 7. Nomor 2 itu ya. Ini yang harus dihafalkan adalah materi yang ada di dalam kotak. Kemudian uraiannya. Di syai'in, ya, boleh alif di tengah kalimat dianggap tidak ada. Di Al-Quran ada 8. Di syai'in ila akhirih sampai tandanya di atas alif ada lingkaran kecil. Ini yang perlu dihafalkan. Kemudian berikutnya halaman 16. Halaman 16 yang revisi. Yang lama halaman 19. Yang all jilid halaman 19. Kalau yang revisi itu sementara masih yang jilid-jilid begini nih ya. Yang satu ini, yang revisinya belum ada. Yang revisi halaman 16, yang lama halaman 19. Di situ hukum wawu. Ini yang dihafalkan. Oleh wawu dianggap tidak ada. Di Al-Quran ada 7, yaitu ulaika. Ini cara mengajarkannya ya yang panjang ya. Kalau panjang ya baca panjang, jangan ulaika. Biasanya cepet semuanya ya. Nah, tetap panjang. Nah, ini bacaannya panjang. Biar terbiasa membaca dengan benar. Gitu. Jadi yang dihafalkan mulai wawu dianggap tidak ada, terus tandanya di atas wawu ada lingkaran. Nah, itu nanti gampang. Kalau tadi ayatnya, kalau memberatkan nggak usah dihafalkan. Tapi suratnya ini kalau bisa dihafalkan, ya. Surah ini kalau bisa dihafalkan. Ada memang sebagian itu ya hafal semuanya ya. Dites pas khatmul Quran begitu. Ayatnya padahal belum hafal Quran tapi ayat-ayat ini udah hafal luar biasa. Ini calon berarti. Calon hafal Quran ya. Sudah kuat ya memorinya. Soalnya begini, ada orang itu beranggapan takut hafalkan Quran karena nggak cerdas. Nah, kan gitu. Padahal orang cerdas, ingin cerdas ini hafalkan Quran, karena Quran itu membuat akal itu cerdas, gitu. Jadi dibalik saja. Kalau kamu nggak cerdas, hafalkan Quran biar cerdas, gitu.